Selamat malam, Salam. Salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita, memenuhi tempat ini lewat firman Allah yang sebentar akan kita terima, dan kasih dan kemurahan menjadi bagian kita sekaliannya. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet dimanapun berada dalam maupun luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat pembukaan firman Tuhan malam ini. Segera kita memperhatikan firman pengembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat yang keempat. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Carilah perkara yang di atas. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kalimat yang harus kita perhatikan dari ayat ini adalah apabila Kristus yang adalah hidup kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita. Hidup semua orang, bukan yang lain-lain. Misalnya harta, kekayaan, uang yang banyak, bisnis, usaha, pekerjaan, dan pendidikan yang tinggi. Sebab semuanya itu tidak dapat dijadikan sebagai pemimpin yang menjamin hidup manusia. Saya ulangi, singkatnya Kristus adalah hidup kita, hidup semua orang, bukan yang lain-lain. Misalnya harta yang banyak, uang yang banyak, bisnis, usaha, pekerjaan, pendidikan yang tinggi. Semuanya itu tidak dapat dijadikan sebagai pemimpin yang menjamin hidup manusia. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala, sedangkan jemaat adalah tubuhnya. Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala, sedangkan jemaat adalah tubuhnya. Gereja Tuhan, sidang jemaat Tuhan adalah tubuhnya. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya. Karena suami adalah kepala istri. Ya. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Puji Tuhan. Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi bukan harta yang banyak, bukan uang yang banyak, bukan kekayaan, bukan pekerjaan, bukan kedudukan, jabatan, bisnis, usaha, atau pendidikan yang tinggi. Tetapi yang menyelamatkan sidang jemaat adalah Kristus sebagai kepala. Amin, saudaraku. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Ya. demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Maka kedudukan dari sidang jemaat sudah seharusnya terlebih dahulu berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Amin, saudaraku. Kalau memang Kristus adalah penyelamat tubuh, maka kedudukan dari sidang jemaat sudah seharusnya terlebih dahulu berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Oleh sebab itu, layaklah kita mengucap syukur kepada Allah, sebab Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala untuk menyelamatkannya, untuk menyelamatkan sidang jemaat sebagai tubuhnya. Kita patut bersyukur, ya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebab tadi kita sudah melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 22, semuanya ditaruh di bawah kaki salib Tuhan. Semuanya, musuh semua sudah dikalahkan di bawah kaki salib Tuhan. Sebab itu kita patut bersyukur Allah telah memberikan Kristus sebagai kepala kepada sidang jemaat. Sebab Kristuslah yang menyelamatkan tubuh. Bukti bahwa Kristus adalah penyelamat tubuh. Efesus 5 ayat 26 sampai dengan ayat 25 sampai dengan 29. Bukti bahwa Kristus adalah penyelamat tubuh
Maka kita baca Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Hai suami, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kristus kepala, dia suami, dia mengasihi jemaat, tubuhnya, istrinya, terus Dan telah menyerahkan dirinya baginya ya, untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, Terus? tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, Mengasuh dan merawatinya, terus sama seperti Kristus terhadap jemaat. puji Tuhan. Kesimpulannya, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Jadi inilah bukti bahwa Kristus adalah penyelamat tubuh. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Praktek mengasihi ada dua. Praktek Kristus mengasihi jemaat ada dua. Yaitu yang pertama, memandikan jemaat dengan air dan firman. Ayat 25 sampai dengan ayat 26. Amin, saudaraku. Hal yang pertama ini telah saya sampaikan untuk beberapa sesi dalam minggu-minggu yang lalu lewat ibadah doa penyembahan tentunya. Kemudian yang kedua, ayat 28 sampai dengan ayat 29, Kristus mengasuh dan merawat sidang jemaat. Yang kedua, praktik yang kedua, Kristus mengasuh dan merawat sidang jemaat. Amin, saudaraku. Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepada sidang jemaat. Praktik yang kedua, Kristus mengasuh dan merawat sidang jemaat. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke 1 Tesalonika 2 ayat 7. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Iya, di Tesalonika. Baca. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, Rasul Paulus berlaku ramah. Terus, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. puji Tuhan. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika, sama seperti seorang ibu. Keramahannya itu sama seperti seorang ibu kepada anaknya, mengasuh dan merawati anaknya. Amin, saudaraku. Amin. Dengan demikian, Rasul Paulus mengikuti contoh teladan dari Yesus Kristus dalam hal mengasihi sidang jemaat. Dengan demikian, Rasul Paulus mengikuti contoh teladan dari Yesus Kristus dalam hal mengasihi sidang jemaat. Ibu menunjuk gembala, itu menunjuk seorang gembala sidang. Tugasnya mengasuh dan merawati sidang jemaat Tuhan. Ibu menunjuk seorang gembala sidang, tugasnya mengasuh dan merawati sidang jemaat Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi ibu di sini gambaran dari seorang gembala sidang. Tugasnya mengasuh dan merawati sidang jemaat Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, tugasnya tidak lain tidak bukan adalah mengasuh dan merawati sidang jemaat. Jadi gembala sidang tidak hanya khotbah, tidak hanya bisa khotbah, tetapi betul-betul memiliki roh untuk mengasuh, memiliki roh untuk merawati sidang jemaat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 1 dan 2 kita naik. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 2. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, Ya, Anda tahu seorang gembala yang mengasuh dan merawati sidang jemaat. Betul ya? Terus? bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Ya, Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, Ya. seperti kamu tahu, ya, telah dianiaya dan dihina di Filipi. ya. Namun dengan pertolongan Allah kita, Terus? kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Puji Tuhan.
Di sini kita melihat Rasul Paulus tiba di Tesalonika, tujuannya adalah untuk memberitakan Injil Allah. Di dalam memberitakan Injil Allah ini, Rasul Paulus penuh dengan pergumulan dan perjuangan yang berat. Rasul Paulus tiba di Tesalonika untuk memberitakan Injil Allah dalam pergumulan dan dalam perjuangan yang begitu berat sekali. Dan jemaat di Tesalonika mengetahui hal ihwal ini. Jemaat di Tesalonika mengetahui perjuangan, pergumulan daripada Rasul Paulus ini. Sebab sebelum ia tiba di Tesalonika, dia sudah dianiaya, dia difitnah, dia banyak menanggung penderitaan. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan menyertai perjalanan Rasul Paulus sampai tiba di Tesalonika untuk memberitakan Injil Allah. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan yang begitu berat. Puji Tuhan, sidang jemaat di Tesalonika tahu akan hal itu. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Kepada Rasul Paulus dipercayakan untuk memberitakan Injil kepada jemaat. Allah mempercayakan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil Allah kepada jemaat di Tesalonika karena ia dianggap layak. Allah mempercayakan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Tesalonika karena ia dianggap layak. Dengan bukti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, istri pertama, tidak lahir dari kesesatan. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, titik 2, istri pertama, tidak lahir dari kesesatan. Strip yang kedua, tidak lahir dari maksud yang tidak murni. Strip yang ketiga, dan tidak disertai dengan tipu daya. Pendeknya, Rasul Paulus dalam setiap nasihatnya kepada jemaat di Tesalonika bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah. Sebab Allah yang menguji setiap hati manusia. Amin. Puji Tuhan. Jadi Rasul Paulus dalam setiap pemberitaan Injil Allah atau dalam setiap nasihatnya kepada jemaat di Tesalonika bukan untuk bertujuan menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah. Sebab Allah yang menguji setiap hati manusia. Allah yang menguji setiap hati imam-imam yang melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita melayani untuk menyukakan hati manusia atau menyukakan hati Allah. Itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ayat 5 sampai dengan ayat 6. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Puji Tuhan. Pertanggungjawaban Rasul Paulus dalam hal menyukakan Allah di dalam pemberitaan Injil, tidak pernah bermulut manis. Saya ulangi, pertanggungjawaban Rasul Paulus dalam hal menyukakan Allah di dalam pemberitaan Injil, tidak pernah bermulut manis. Saksinya, sidang jemaat di Tesalonika tidak pernah bermulut manis. Saksinya, sidang jemaat di Tesalonika sendiri. Puji Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan, jadi sidang jemaat pasti mengetahui apakah hamba Tuhan itu bermulut manis di dalam pemberitaan Injil atau murni tidak bermulut manis maksudnya. Sidang jemaat pasti mengetahuinya.
Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. B. Tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. B. Tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Saksinya adalah Allah, sebab Ia yang menguji setiap hati manusia. Tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Titik. Saksinya adalah Allah, sebab Ia yang menguji setiap hati manusia. Puji Tuhan. Kalau hamba Tuhan melayani karena upah, karena uang, maka sidang jemaat juga mengetahui, tetapi Tuhan juga menguji setiap hati hamba Tuhan. Dalam hal ini saksinya adalah Allah, sebab Allah yang menguji setiap hati manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Seorang pemimpin pujian jangan melayani karena ada maksud loba, karena upah. Pembaca firman Tuhan, singer, kolektan, pemain musik, multimedia, bahkan choir sekalipun tidak boleh melayani karena ada maksud loba yang tersembunyi, melayani karena upah. Sebab Tuhan yang menjadi saksi setiap orang di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Amin. C. Tidak pernah mencari pujian dari manusia. C. Tidak pernah mencari pujian dari manusia. Saksinya adalah tidak menyalahgunakan kesempatan yang ada. Amin, saudaraku. Tidak mengambil, tidak kesempatan dalam kesempitan. Itu saksinya. Jadi tidak pernah mencari pujian dari manusia. Saksinya adalah tidak menyalahgunakan kesempatan yang ada. Kesempatan harus menjadi saksi. Kesempatan itu harus digunakan betul-betul memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak pernah mencari pujian dari manusia. Saksinya adalah tidak menyalahgunakan kesempatan yang ada. Itu saksinya. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti roh Tuhan menjadi saksinya. Roh Tuhan yang menjadi saksinya. Maka kita kembali lagi membaca ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, Ya, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. demikianlah keberadaan dari Rasul Paulus di dalam hal mengasuh dan merawati sidang jemaat di Tesalonika. Maka tentu sidang jemaat di Tesalonika atau sidang jemaat berbangga, bersyukur kepada Tuhan. Kalau hamba Tuhan melayani dengan sistem seperti itu, sidang jemaat harus bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau si gembala sidang atau hamba Tuhan mengasuh dan merawati sidang jemaat, saudaraku, dengan keberadaan dari Rasul Paulus dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 telah dibaca dan disampaikan, maka sidang jemaat patutlah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Melayani tanpa upah, jujur, kemudian tidak ada sesuatu yang terselubung lagi. Ya, kalau hamba Tuhan melayani, mengasuh dan merawati sidang jemaat, maka tentu sidang jemaat harus bersyukur, berterima kasih dengan syukur yang dalam kepada Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, mempelai pria surga. Dia penyelamat tubuh. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 8. Demikianlah kami, Ya. dalam kasih sayang yang besar akan kamu, Ya. bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, Memberitakan Injil kepada sidang jemaat di Tesalonika, terus tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. tapi juga sekaligus menyerahkan, mengorbankan dirinya kepada jemaat di Tesalonika, terus Karena kamu telah kami kasihi. puji Tuhan. Rasul Paulus bukan saja rela membagikan Injil Allah, tetapi juga rela menyerahkan dirinya sendiri untuk sidang jemaat di Tesalonika. Saya ulangi, Rasul Paulus bukan saja rela membagi Injil Allah, tetapi juga rela menyerahkan dirinya, rela untuk mengorbankan dirinya untuk sidang jemaat di Tesalonika. Jadi Rasul Paulus pelayanannya dalam hal pemberitaan Injil
Ya, pelayanan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil Allah disertai dengan pengorbanan. Jadi pelayanan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil Allah disertai dengan pengorbanan. Dengan demikian, Rasul Paulus hidup dalam tahbisan yang benar, memberitakan Injil yang murni dan benar, disertai dengan pengorbanan. Dengan demikian, Rasul Paulus hidup di dalam tahbisan yang benar. Tahbisan yang benar adalah tahbisan kepada Allah, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan satu golongan, bukan untuk kepentingan manusia. Tetapi tahbisan yang benar adalah tahbisan kepada Allah. Tahbisan kepada Allah, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan manusia, tapi betul-betul mentahbiskan diri bagi Allah. Itu tahbisan yang benar. Pemberitaan Injil yang benar dan murni disertai pengorbanan, itu tahbisan yang benar. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ditahbiskan artinya satu, dijadikan suci. Ditahbiskan artinya satu, dijadikan suci, dalam kurung disucikan dan dikuduskan. Dua, diangkat. Tiga, membaktikan diri bagi Allah. Jadi ditahbiskan artinya dijadikan suci atau disucikan dan dikuduskan. Dua, diangkat atau dipermuliakan. Tiga, membaktikan diri bagi Allah. Kita lihat itu dalam Keluaran pasal 29. Keluaran pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya, baca. Demikian firman Tuhan Ya. mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka, Ya. untuk menguduskan mereka, Ya. supaya mereka memegang jabatan Ya. imam bagiku. Dikuduskan untuk memegang jabatan imam. Terus, Ambillah seekor lembu jantan muda, maka dituntutlah seekor lembu jantan muda, dan 2 ekor domba jantan yang kemudian tidak 2 bercela. ekor domba jantan tidak bercela. Tidak berhenti sampai di situ. Ayat 2. Roti yang tidak beragi, Juga dituntut dan ditentukan dari imam itu roti yang tidak beragi. dan roti bundar yang tidak beragi, Roti bundar tidak beragi, yang diolah dengan minyak, diolah minyak. Terus, dan roti tipis yang tidak beragi, kemudian roti yang ketiga, roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan diolesi minyak. minyak. Terus, Dari tepung gandum yang terbaik, dan tepung yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. diolah jadi adonan, dilumat dan dijadikan roti makanan. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, untuk tahbisan imam-imam, Allah menentukan dan menuntut korban-korban persembahan sebagai berikut. Untuk tahbisan imam-imam, Allah menentukan dan menuntut korban-korban persembahan sebagai berikut. A. 3 korban binatang. B. 3 korban sajian. A. Besar, 3 korban, 3 jenis korban binatang. B. 3 korban sajian. 3 korban binatang. B. 3 korban sajian. Sekarang tentang 3 korban binatang. Tentang 3 korban binatang, semuanya itu 3 korban binatang ini semuanya menunjuk kepada korban Kristus. 3 korban binatang yang dipersembahkan itu semuanya menunjuk kepada korban Kristus. Haleluya. Itu menunjuk kepada pengorbanan atau gambaran dari pengorbanan Yesus Kristus. 1 korban lembu jantan muda. 1 korban lembu jantan muda. Ini adalah korban pendamaian dari Kristus. Ini adalah korban pendamaian dari Kristus untuk menghapus dan menyucikan dosa-dosa kita. Kita lihat itu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Haleluya. Kalau kita benar, kalau lahir benar, pasti batin benar. Amin, saudaraku. Kalau lahirnya benar, pasti batinnya benar. Jadi
Ukuran kebenaran itu bukan dilihat dari lahirnya, batinnya benar saja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik, 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 21. Boleh baca ayat 17 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayanan untuk pendamaian. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? 18 sampai 21. Dan semuanya ini dari Allah. Ya, ciptaan baru dan semuanya ini dari Allah terus. Yang dengan perantaraan Kristus. Ya, menjadi perantaraan, berarti dia imam besar untuk mengadakan pendamaian dosa, menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Terus telah mendamaikan kita dengan Ya. dirinya. ya, Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada Ya. kami. terus Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. ya, terus Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. ya, Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. ya, Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. ya, Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. terus Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, Ya. supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. puji Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus, dia adalah seorang imam besar. Tugas dari seorang imam besar adalah memperdamaikan manusia, menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Dengan lain kata, memperdamaikan dosa manusia dengan Allah. Itu tugas dari imam besar, untuk memperdamaikan dosa manusia kepada Allah. Berarti untuk membenarkan manusia, seorang imam rela menjadi korban. Itulah yang disebut korban pendamaian. Untuk memperdamaikan dosa manusia, seorang imam rela menjadi korban. Amin, saudaraku. Itulah lembu jantan muda. Itulah yang disebut korban pendamaian. Menjadi seorang imam besar, tugasnya adalah untuk memperdamaikan dosa manusia kepada Allah. Semua imam, mulai dari pemimpin pujian, pembaca firman, singer, kolektan, pemain musik, dan yang disebut imam, termasuk sangkor, dia berdiri antara Allah dengan manusia, supaya manusia berdosa untuk memperdamaikan manusia berdosa kepada Allah. Jadi di mana saja kita berada, kita harus berdiri untuk pendamaian dosa, memperdamaikan dosa manusia kepada Allah. Di mana saja kita berdiri, bawalah berita pendamaian itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 2 korban domba jantan dalam kurung pertama. Tadi 2 ekor domba jantan ya. Jadi 2 korban domba jantan dalam kurung pertama. Ini adalah korban penyerahan diri dari Kristus. Ini adalah korban penyerahan diri dari Kristus, supaya oleh korbannya kita pun boleh menyerahkan segala kepentingan diri kita untuk taat kepadanya. Puji Tuhan. Ini adalah korban penyerahan diri Kristus, penyerahan diri dari Kristus. Amin, saudaraku. Korban domba jantan dalam kurung pertama ini adalah korban penyerahan diri dari Kristus, supaya oleh korbannya kita pun boleh menyerahkan segala kepentingan diri kita untuk taat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tujuannya untuk taat kepadanya. Amin, saudaraku. Amin. Sebagaimana di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, sebagaimana dalam Filipi pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 8, ia telah sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi penyerahan diri Yesus tujuannya untuk taat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Penyerahan diri Yesus kepada Bapa, penyerahan diri Yesus sebagai anak Allah adalah untuk taat kepada Bapa di surga. Demikian juga saat ini
kita menyerahkan diri kepada Tuhan, selanjutnya dipakai oleh Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Berarti taat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari, Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ya. ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dari ayat ini kita bisa bayangkan pengorbanan Yesus sebagai imam besar dalam hal memperdamaikan dosa manusia di atas kayu salib. Luar biasa, penderitaan hebat. Terus, jangan terus. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Tidak, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Terus, Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dia Dan sekalipun ia adalah anak, adalah anak. Yesus adalah anak Allah. Terus, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diberitanya. Yesus adalah anak Allah, tetapi ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Taat dari apa yang telah dideritanya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dia menyerahkan diri. Yesus anak Allah menyerahkan diri untuk taat kepada Bapa di surga. Kemudian pada ayat sebelumnya, ayat 7, dapat kita bayangkan sebagai imam besar, dia telah mengadakan pendamaian dosa dengan begitu menderitanya, dengan begitu sengsaranya yang dia tanggung di atas kayu salib. Memang itulah keberadaan dari seorang imam. Kita melayani Tuhan, tugasnya adalah untuk memperdamaikan dosa manusia. Kita berdiri antara Allah dengan manusia berdosa. Maka di saat memperdamaikan dosa, kitalah yang menjadi korban. Itulah domba jantan pertama, penyerahan diri untuk taat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, korban domba jantan kedua, dalam kurung kedua. 3 korban dan domba jantan dalam kurung kedua. Ini adalah korban tahbisan Kristus. Ini adalah korban tahbisan Kristus, supaya kita pun ditahbiskan olehnya. Kristus telah ditahbiskan sebagai imam besar, supaya kita pun ditahbiskan olehnya sebagai imam-imam di bumi ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yesus adalah tabernakel sejati, maka kita pun harus mengikuti contoh teladannya, di mana kita sebagai rumah Tuhan, tabernakel rumah Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 17 ayat 19. Injil Yohanes 17 ayat 19. Injil Yohanes 17 ayat 19. Baca. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 16. Mereka bukan dari dunia. Ya, boleh baca ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, Ya. tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Terus, Mereka bukan dari dunia. mereka bukan dari dunia. Terus, Sama seperti aku bukan dari dunia. haleluya, kita imam-imam, kita boleh ada di dunia, tapi sikap, perbuatan, dan sifat tabiat tidak boleh sama dengan orang dunia. Amin. Perhatikan itu baik-baik. Kita boleh ada di dunia, tapi sifat tabiat tidak boleh sama dengan dunia. Kalau keluarga, di antara keluarga kita sifatnya masih duniawi, engkau tidak boleh membela sifat tabiat daging daripada keluarga yang di sekitar kita. Itu imam. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, Ya. supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Boleh baca ayat 18 lagi? Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, Ya. demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Imam-imam, kehidupan yang diutus, kita boleh ada di dunia,
tapi tidak boleh sama dengan dunia. Baik sikap, perbuatan, baik sifat dan tabiat tidak boleh sama dengan dunia ini. Haleluya. Baik mulai perkataan, cara berpakaian, berdandan tidak boleh sama dengan dunia ini. Imam itu dipanggil untuk mentahbiskan diri bagi Tuhan. Itu imam, untuk menyukakan hati Tuhan, bukan untuk kepentingan diri, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan manusia, tapi untuk menyukakan hati Tuhan. Jadi sekalipun kita ada di dunia, diutus di tengah dunia yang gelap ini, tapi sikap, perbuatan tidak sama dengan dunia. Sifat, tabiat tidak boleh sama dengan dunia. Walaupun kita ada di antara mungkin keluarga yang yang memiliki sifat dunia, tidak boleh kita sama seperti dia. Tidak boleh berpihak kepada dia. Karena kita imam diutus untuk memperdamaikan dosa. Haleluya. Sama halnya tadi Rasul Paulus, dengan perjuangan, pergumulan berat, akhirnya dia tiba di Tesalonika untuk memberitakan Injil Allah dan untuk menyerahkan diri sebagai korban. Puji Tuhan. Haleluya. Barulah ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Perkataan menguduskan dalam kurung hagiaso. Dalam kurung hagiaso, pakai set, hagiaso. Artinya perkataan menguduskan dalam kurung hagiaso artinya disucikan atau ditahbiskan. Amin, saudaraku. Aku menguduskan diriku bagi mereka. Perkataan menguduskan artinya disucikan atau ditahbiskan. Untuk apa ditahbiskan? Untuk manusia. Untuk melayani manusia. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk apa ditahbiskan? Untuk melayani manusia. Bukan lagi untuk melayani diri sendiri. Haleluya. Lagi melayani dosa. Kita bukan hamba dosa. Kita ditahbiskan, dikuduskan untuk melayani manusia, untuk memperdamaikan dosa manusia, bukan untuk melayani diri sendiri, bukan untuk melayani perut sendiri, kesenangan sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ya. Sekarang 3 macam korban sajian atau 3 ketul roti. Tentang 3 macam korban sajian atau 3 ketul roti. Kita kembali membaca dulu Keluaran 29 ayat 1 sampai 2. Keluaran 29 tadi ya sudah dibaca, tapi tidak mengapa. Ayat 2 saja. Demikian firman Tuhan. Ayat 1 dituntut, Tuhan menentukan dan menuntut 3 korban binatang. Ayat 2, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, ya, yang diolah dengan minyak. Terus, dan roti tipis yang tidak beragi, ya, yang diolesi dengan minyak. ya. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Puji Tuhan. 3 ketul roti semuanya tidak beragi. Tadi di sini roti tidak beragi, roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak. 2, 3. Roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jadi 3 ketul roti tersebut tidak adalah roti yang tidak beragi. Inilah 3 ketul roti yang tidak beragi sebagai korban sajian, sebagai korban makanan. Ini yang ditentukan dan dituntut Allah dari imam-imam. 3 roti yang tidak beragi. 1 roti tidak beragi. 2 roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak. 3 roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Inilah 3 roti yang ditentukan dan dituntut sebagai roti sajian, roti makanan untuk dipersembahkan kepada Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Naik. Sekarang ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ya, ayat 22 itu 3 korban binatang. Ayat 23. Kau ambillah juga 1 keping roti, 1 ketur roti, terus 1 roti bundar yang berminyak, 1 roti tidak beragi. 1, 2 roti, 1 roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak. 3 dan 1 roti tipis ya, roti tipis dari dalam bakul yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Terus berisi roti yang tidak beragi Ya. yang ada di hadapan Tuhan. 3 ketur roti itu ayat 24. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun. 3 ketur roti yang tidak beragi, roti sebagai roti sajian, ditaruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun. Terus Dan ke atas telapak tangan anak-anaknya. ya, Dan haruslah kau persembahkan semuanya Ya. sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. puji Tuhan. Roti tidak beragi, roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, kemudian roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak. 3 ketur roti ini adalah roti yang tidak beragi. 3 ketur roti ini adalah roti yang tidak beragi. Haleluya. Nah, semuanya itu harus ditaruh di atas telapak tangan Harun dan di telapak tangan imam-imam anak-anaknya. Anak-anaknya sebagai imam-imam. Amin, saudaraku. Amin. Artinya, saudaraku, untuk pengertian rohaninya untuk sekarang, seorang hamba Tuhan harus berpegang dan menampilkan firman Allah yang benar dan murni, tidak dicampur dengan ragi. Jadi di tangan seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang harus menampilkan firman Allah yang benar dan murni, tidak dicampur-campur dengan ragi. Ada dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, saya sudah sampaikan itu, ayat yang ke-6 sampai 8, dalam kesempatan persekutuan di Rantau Perapat, Kandis, Duri dan Kandis, tentang ragi. Yang pertama, ragi yang lama, disebutlah itu keburukan dan kejahatan. Kemudian ada ragi secara khusus. Ada 3 ragi secara khusus. 1, ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan, luar dalam tidak sama. Kemudian mereka mengajarkan, mengikuti ajaran perintah manusia, itulah adat istiadat. Dan oleh karena adat istiadat ini, mereka mengesampingkan firman Tuhan. Itu kemunafikan. Kemudian ragi Saduki, tidak percaya dengan adanya kebangkitan, sehingga mereka hanya memikirkan kawin dan mengawinkan, itu dosa kenajisan. Yang ketiga, ragi Herodes, adalah seorang pembunuh. Puji Tuhan, membunuh anak-anak 2 tahun, berumur 2 tahun di Bethlehem, 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Kemudian membunuh Yohanes Pembaptis, serta membunuh Yakobus. Puji Tuhan. Pendeknya, saudaraku, ragi Herodes adalah pembunuh. Dalam suratan 1 Yohanes 3 ayat 15, membenci sesama setara dengan dosa membunuh. Jadi 3 ragi khusus. 1, kemunafikan. 2, kenajisan. 3, adalah kebencian. Kalau seorang hamba Tuhan melayani disertai dengan 3 hal ini, maka di tangannya ada roti tapi dicampur dengan ragi. Itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Seharusnya di tangan dari para imam yang melayani Tuhan itu ditaruh di atasnya roti tidak beragi.
3 ketul roti tidak beragi sebagai unjukan di hadapan Tuhan. Itu yang harus ditampilkan di dalam pemberitaan firman kepada sidang jemaat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka ayat 25 perhatikan baik-baik. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka, Ya. dan kau bakar di atas mezbah, Ya. yaitu di atas korban bakaran, Ya. sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya 3 ketul roti yang di tangan para imam itu dibakar di atas mezbah. Dibakar di atas mezbah, ditaruh di atas mezbah untuk dibakar. Mezbah itu menunjuk pelayanan. Mezbah itu menunjuk pelayanan. Jadi seorang hamba Tuhan harus menyampaikan firman yang tidak dicampur dengan ragi. Harus menyampaikan firman yang benar dan murni. Amin, saudaraku. Amin. Kepada sidang jemaat di tengah-tengah pelayanannya, kepada sidang jemaat. Jadi seorang hamba Tuhan harus menyampaikan firman Allah yang benar dan murni kepada sidang jemaat di tengah-tengah pelayanannya. Mezbah itu pelayanan. Baca dulu ayat 25 kembali. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka, dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, Terus sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. terus Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. dan itu merupakan persembahan yang berbau harum, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi tidak semua, kalau pemberitaan firman itu tidak benar dan tidak murni, maka itu bukan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ukuran daripada ukuran untuk menyenangkan hati Tuhan bukan dilihat dari yang lahirianya, tapi ukurannya adalah apakah pemberitaan firman itu murni dan benar dan murni, atau dicampur-campur dengan 3 ragi tadi. Tetapi pemberitaan firman Tuhan yang benar dan murni itu cukup menyenangkan hati Tuhan. Itu merupakan persembahan yang berbau harum, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya kira seorang hamba Tuhan harus menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyukakan hati manusia. Jadi sudah sangat jelas sekali Rasul Paulus tiba di Tesalonika, tujuannya adalah untuk pemberitaan Injil dan menyerahkan diri sebagai korban. Jadi sudah sangat jelas Rasul Paulus melayani sidang jemaat di Tesalonika dengan tahbisan yang benar. Di tangannya ada firman Allah yang benar dan murni, dan juga dia mempersembahkan apa yang ditentukan dan dituntut Allah dari dirinya. Itulah 3 korban jenis binatang. 3 korban binatang. 1 lembu jantan muda, korban pendamaian. 2 korban domba jantan pertama. Itulah penyerahan diri Yesus untuk taat kepada Bapa. Yang ketiga, korban domba jantan kedua, menguduskan diri, mentahbiskan diri untuk melayani orang lain. Jadi itu tahbisan yang benar. Barulah memberitakan Injil Allah yang benar dan murni. 3 ketul roti tanpa ragi harus ada di tangan seorang imam, seorang hamba Tuhan. Itulah pribadi Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya kepada sidang jemaat di Tesalonika. Memang penuh dengan perjuangan dan pergumulan. Tidak mudah bagi seorang gembala sidang menyampaikan 3 ketul roti yang tidak ada raginya, menyampaikan firman yang benar dan murni, karena ada sangkut pautnya dengan hati manusia. Kalau firman itu benar dan murni,
itu akan sangat menggores hati manusia yang mendengar. Tapi kalau memang kita mau berdiri dalam tabisan seorang hamba Tuhan, gembala sidang berdiri dalam tabisan yang benar, dia harus konsekuen dengan apa yang ditentukan dan dituntut Allah dari dirinya. Maka sidang jemaat harus bersyukur. Kalau kita mendapatkan pelayanan dengan tabisan Kristus yang luar biasa sampai sejauh ini. Sebab itu dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6, di situ Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kemegahanmu itu tidak baik. Kita bermegah dalam hal yang lahiriah, bermegah dengan pengorbanan, dengan apa yang kita sudah perbuat, tidak sebanding dengan tabisan Kristus. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, kita kembali membaca 1 Timotius 4 ayat 16. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Terus bertekunlah dalam semuanya itu. Iya, bertekun dalam mengawasi diri, bertekun dalam mengawasi ajaran. Terus karena dengan berbuat demikian, ya, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi seorang hamba Tuhan harus bertekun di dalam bertekun di dalam mengawasi diri dan mengawasi ajaran. Sebab itu yang menyelamatkan seorang hamba Tuhan dan menyelamatkan sidang jemaat yang dilayani oleh hamba Tuhan itu. Bertekun mengawasi diri, bertekun mengawasi ajaran. Berarti harus menyampaikan firman Allah yang benar dan murni. Itulah nanti yang menyelamatkan diri hamba Tuhan itu dan menyelamatkan sidang jemaat yang dilayani oleh hamba Tuhan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Disinilah dengan demikian kita harus mengucap syukur dengan syukur yang amat dalam kepada Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, mempelai pria surga. Jangan sakit hati lagi kalau kita senantiasa menikmati roti tanpa ragi, supaya kita tidak beragi. Tidak mungkin firman yang lucu-lucu, guyon-guyon dapat melepaskan diri kita dari kemunafikan, dari kenajisan, termasuk kebencian dan keburukan kejahatan yang lain. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi seorang hamba Tuhan mengawasi diri, mengawasi ajaran itu supaya benar dan murni, dan dia harus mengawasi dengan tekun. Itu yang menyelamatkan dirinya, itu juga yang menyelamatkan sidang jemaat yang dilayaninya. Amin. Amin. Maka sidang jemaat terus berdoa supaya saya sebagai gembala terus mengawasi diri dan mengawasi ajaran, tetap dalam kebenaran dan kemurnian. Itu yang menyelamatkan diri saya, itu juga yang menyelamatkan diri saudara. Kristus kepala penyelamat tubuh, dia roti tanpa ragi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Hai imam, jangan lalai dalam mempergunakan karunia dan jabatan yang dipercayakan oleh Roh Tuhan kepadamu. Amin, saudaraku. Amin. Jangan lalai. Terus ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuan rohani kita nyata kepada semua orang. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang terakhir, kita kembali membaca.
Kita kembali baca 1 Tesalonika 2. Ayat 7. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika 2. Satu Tesalonika 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, Ya. seperti kamu tahu, Ya. telah dianiaya dan dihina di Filipi. Ya, inilah 3 korban. 3 korban binatang yang ditentukan, dituntut Allah dari seorang imam. Terus, Namun dengan pertolongan Allah kita, ya, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. sekarang dia memberitakan Injil Allah. Apakah benar dan murni belum tahu. Lihat ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan Ya. atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Terus, Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. terus, Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Terus? Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, Ya. baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Ya. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. terus, ya, terima kasih. Dari pembacaan ini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus berada dalam tahbisan yang benar. Tuhan menuntut 3 korban binatang. Tuhan menuntut dan menentukan 3 korban binatang serta 3 ketur roti yang tidak beragi, dan semuanya itu dipersembahkan oleh Rasul Paulus kepada Tuhan. Pendeknya, Rasul Paulus berada dalam tahbisan yang benar. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Perhatikanlah semuanya ini, hiduplah di dalamnya supaya kemajuan rohani kita diketahui oleh orang lain. Tadi saya sempat malu lewat telepon kepada Bapak Pendeta Beni Hari. Sebetulnya perhatikan firman ini dengan baik-baik. Hiduplah di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.